Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel gue. Seperti yang udah gue bilang sebelumnya, di video kali ini gue akan membahas kelanjutan film Rurouni Kenshin bagian pertama. Jika kalian yang belum nonton video sebelumnya, silahkan klik notifikasi yang ada di pojok kanan atas. Oke, film bagian kedua ini berjudul Rurouni Kenshin Kyoto Inferno. Oh iya, mulai dari video ini sampai seterusnya, gue akan terus mengingatkan jika kalian belum pernah menonton filmnya secara langsung, saran dari gue, kalian lebih baik menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga, menonton filmnya secara langsung akan memberikan sensasi yang lebih mendalam. Tanpa berlama-lama, mari simak bareng-bareng videonya. Enjoy! Film ini bermula dari Kaoru CS yang sedang melihat sebuah pertunjukan. Kebetulan dalam pertunjukan tersebut mereka sedang menceritakan kisah sang Batosai. Setelah mereka semua pulang, adegan pun berpindah ke dojo, di mana sekarang Kaoru sudah memiliki banyak murid. Tidak lama kemudian datanglah dua orang polisi yang ingin bertemu dengan Kenshin. Mereka meminta Kenshin untuk bertemu langsung dengan Perdana Menteri. Di kantor kementerian, Perdana Menteri yang bernama Okubo tanpa basa-basi langsung menjelaskan jika Shishio ingin menghancurkan pemerintahan baru. Jadi Shishio adalah seorang samurai yang dulu pernah membela kekaisaran. Karena kekaisaran menganggap Shishio adalah sebuah ancaman, maka ketika peperangan selesai, kekaisaran mengkhianati Shishio dengan menusuk dan membakarnya. Akan tetapi karena hujan salju turun pada malam harinya, membuat Shishio masih hidup dengan keadaan luka bakar di sekujur tubuhnya. Singkatnya, Okubo meminta tolong kepada Kenshin untuk membunuh Shishio karena menurutnya yang bisa menandingi Shishio hanya Kenshin saja. Di sini Kenshin diberikan waktu 1 minggu untuk berpikir. Seminggu sudah berlalu, di dalam kereta Okubo yang dalam perjalanan dibegal oleh kaki tangan Shishio. Di waktu yang bersamaan, Kenshin juga bersiap memberikan jawaban kepada Okubo. Akan tetapi di tengah perjalanan Kenshin mendapati jika Okubo telah tewas. Singkat cerita, kabar kematian Okubo menyebar sangat cepat yang tentu saja membuat Jepang menjadi terguncang. Di pinggir sungai, Kaoru yang sudah mendengar kematian Okubo berdiri termenung. Dan tidak lama setelah itu Kenshin datang dan menjelaskan jika yang membunuh Okubo adalah Shishio. Di sini Kenshin memberitahu Kaoru jika dirinya harus pergi ke Kyoto untuk menghentikan Shishio. Di dalam dojo, keadaan menjadi semakin kalut. Senosuke yang tidak terima dirinya ditinggal sendirian, dia marah besar. Senosuke akhirnya pergi untuk mencari Kenshin dan Megumi yang melihat hal tersebut langsung mengejarnya. Baru saja Senosuke berjalan beberapa langkah, dia dihampiri oleh seseorang yang bertanya tentang keberadaan Kenshin. Akan tetapi karena Senosuke sedang emosi, akhirnya mereka berdua terlibat baku hantam. Sayangnya, karena orang tersebut terlalu kuat, Senosuke hampir dibuat mati. Beruntung Megumi tiba tepat waktu dan menghentikan pertikaian. Setelah itu, orang tadi pun langsung pergi. Lalu adegan pun berpindah kepada Shishio, di mana dia sedang membangun sebuah kapal perang besar untuk bersiap melawan pemerintah. Di sisi lain, ketika Kenshin sedang mengambil air, katana yang ia simpan di pinggir sungai dicuri oleh seorang wanita. Dengan kecepatannya, mudah bagi Kenshin untuk mengejar wanita tersebut. Singkatnya, ketika Kenshin menjelaskan jika katana yang ia miliki mempunyai bilah tajam yang terbalik, akhirnya wanita tersebut mau mengembalikannya. Lalu ketika wanita itu mau pergi, datang seorang bocah yang meminta pertolongan karena kakaknya sedang sekarat. Tanpa berpikir panjang, akhirnya Kenshin dan wanita tadi pergi untuk menolong. Sesampainya di tujuan, kakaknya si bocah yang sedang sekarat meminta tolong kepada Kenshin untuk melindungi desanya dari Shishio. Lalu keesokan harinya Kenshin meminta bocah tadi menuntunnya ke desa. Dan ketika sampai di desa, ternyata rumah si bocah tadi sudah habis terbakar. Bukan hanya itu saja, Shishio juga menggantung kedua orang tuanya di atas pohon. Melihat kejadian tersebut, tentu saja bocah ini sangat histeris. Bersamaan dengan itu, pasukan Shishio pun tiba. Kenshin yang murka melihat semua kejadian itu tanpa basa-basi langsung membabat mereka semua. Dan dalam hitungan menit, akhirnya mereka semua tumbang. Setelah Kenshin mengalahkan mereka semua, datanglah kaki tangan Shishio dan memberitahu jika Shishio sudah menunggunya. Sesampainya di tempat Shishio, Kenshin yang tidak ingin membuang-buang waktu langsung menantang Shishio untuk berduel. Akan tetapi Shishio hanya menyuruh kaki tangannya untuk bermain dengan Kenshin. Diketahui nama kaki tangan Shishio ini adalah Sojiro dan duel pun dimulai.
Di sini mereka berdua sama-sama menggunakan teknik tingkat tinggi. Akan tetapi naasnya Kenshin dipecundangi oleh Sojiro. Di sini jika Sojiro mau bisa saja dia membunuh Kenshin secara langsung. Akan tetapi karena Shishio memerintahkannya hanya untuk bermain, maka dia melepaskan Kenshin. Setelah Kenshin kalah, dia kembali lagi ke desa dan menguburkan mayat kedua orang tua si bocah tadi. Lalu adegan pun kembali ke dojo di mana semuanya berniat mencari Kenshin kecuali Megumi karena Megumi harus menjaga dojo. Di sisi lain, Kenshin yang sudah kehilangan pedangnya, dia berencana mendatangi seorang bernama Aresaku. Aresaku ini adalah orang yang memberikan pedang mata terbalik kepadanya dulu. Tapi di tengah perjalanan, dia dihampiri kembali oleh si wanita pencuri pedang. Nama dari wanita ini adalah Misao, dan dia menawarkan Kenshin sebuah tempat tinggal. Karena Kenshin dipaksa, akhirnya Kenshin mau menerima tawaran Misao. Diketahui Misao sebenarnya sudah mengetahui jika Kenshin adalah Batosai dan dia berpura-pura menjadi pencuri. Bukan hanya itu saja, ternyata Misao ini juga adalah seorang mantan ninja yang dulu bertugas menjadi mata-mata shogun di Kyoto yang dipimpin oleh kakeknya sendiri. Keesokan harinya, Kenshin melanjutkan perjalanan untuk menemui Arai, akan tetapi diketahui ternyata Arai sudah meninggal. Setelah itu, Kenshin berniat mendatangi anaknya Arai untuk memperbaiki pedang yang patah. Tapi lagi-lagi anaknya menolak karena ternyata dia sudah berhenti membuat katana. Di tengah perjalanan, Kenshin berencana kembali lagi ke rumah anaknya Arai untuk membujuknya sekali lagi. Baru tiba di depan rumahnya, anaknya si Arai langsung berlari meminta tolong. Dan ternyata setelah Kenshin pergi beberapa saat lalu, dia didatangi oleh salah satu bawahan Shishio. Kenshin yang mendengar hal tersebut bergegas menghampiri bawahan Shishio, dan pertempuran pun tidak terelakkan. Di sini Kenshin baku hantam hanya dengan sarung pedang. Sampai akhirnya Kenshin terdesak dan anaknya si Arai baru ingat jika ayahnya menyimpan satu pedang terakhir di kuil. Melihat Kenshin yang sudah benar-benar terdesak, dia langsung berlari untuk mengambil pedang tersebut. Di sisi lain, Kaoru dan Yahiko yang baru tiba di Kyoto, dia mendengar jika ada perkelahian mantan samurai di kuil. Tanpa basa-basi, mereka berdua langsung bergegas menuju tempat tersebut. Lalu adegan pun kembali ke Kenshin yang masih bertarung dengan bawahan Shishio. Tidak lama setelah itu, anaknya si Arai kembali dengan membawa katana dan langsung melemparkannya ke Kenshin. Lalu Kenshin pun langsung menebas leher lelaki itu dengan cepat. Di waktu yang bersamaan, Kaoru dan Yahiko juga tiba di tempat tersebut. Kaoru yang melihat itu langsung menangis. Tapi Yahiko yang memastikan tebasan Kenshin, dia memberitahu Kaoru jika Kenshin tidak membunuhnya. Kenshin yang sama-sama kaget juga langsung memastikan pedangnya dan benar saja itu adalah pedang mata terbalik. Keesokan harinya Kenshin bertanya mengenai pedang tersebut. Jadi diketahui 10 tahun yang lalu Arai membuat dua bilah katana, yang satu asli dan yang satunya lagi adalah replika. Nah, yang diberikan kepada Kenshin pertama kali adalah replikanya. Dan itulah mengapa pedang Kenshin bisa patah ketika beradu teknik dengan Sojiro. Adegan pun berpindah ke Shishio dengan pasukannya yang bersiap untuk menyerang Kyoto besok malam. Di sisi lain, di pihak pemerintah, mereka juga sedang bersiap-siap mengumpulkan pasukan untuk melawan Shishio. Di sini Kaoru dan Yahiko juga ikut serta untuk berperang dan mereka dimasukkan ke dalam kelompok Misao. Waktu yang ditunggu pun telah tiba di mana musuh secara terbuka membunyikan petasan tanda peperangan dimulai. Singkat cerita, peperangan pun dimulai. Kenshin yang didampingi oleh Saito, mereka berdua meluluh lantahkan musuh dengan ganas. Di barisan belakang, Kaoru dan Yahiko juga membantu pasukan dengan pedang kayunya. Ketika semuanya sedang berperang, kakek Misao kedatangan seorang tamu tak diundang. Tamu itu adalah orang yang menghajar Senosuke ketika di Tokyo. Nama lelaki itu adalah Aoshi, yang tidak lain adalah murid kakek Misao sekaligus mantan tunangan dari Misao sendiri. Lalu kakek Misao yang mencoba menyembunyikan keberadaan Kenshin, dia harus berhadapan dengan muridnya sendiri. Pertempuran antara mereka berdua pun tidak terelakkan. Akan tetapi tentu saja karena usia yang tidak muda lagi, akhirnya kakek Misao kalah. Setelah itu adegan pun kembali ke Kaoru di mana dia didatangi oleh Sajiro untuk menculiknya. Kenshin yang merasa jika peperangan ini terlalu mudah, dia merasakan ada sesuatu yang janggal. Dengan instingnya yang sangat kuat, dia menyadari jika tujuan utama Shishio sebenarnya adalah menyerang Tokyo. Ketika Kenshin menyadari hal itu, dia teringat pada Kaoru dan berencana menjemputnya. Tapi di tengah perjalanan dia berpapasan dengan Sajiro yang kebetulan sedang membawa Kaoru. Kenshin yang melihat itu langsung mengejar Sajiro sampai tiba di kapal perang milik Shishio. Di sana Kaoru dijadikan sandera. Shishio yang merasa Kenshin terlalu lemah mencoba membangunkan sifat asli sang Batosai dengan menendang Kaoru ke laut. Tapi di luar dugaan Shishio, Kenshin malah menyeburkan dirinya sendiri ke laut untuk menolong Kaoru. Karena samudra yang terlalu luas, Kenshin tidak bisa menyelamatkan Kaoru.
Singkat cerita, Kenshin pun terdampar di bibir pantai dan dia dihampiri seorang laki-laki yang mirip dengan penampilannya. Lalu laki-laki itu pun langsung membawanya dan season 2 pun selesai. Oke teman-teman, itulah tadi alur cerita film Rurouni Kenshin live action bagian kedua. Jika ada salah atau kekeliruan dalam penyampaiannya, gue sangat minta maaf. Untuk video selanjutnya tentu saja gue akan membahas film seri ketiganya yang berjudul Rurouni Kenshin The Legend End. Oh ya, seperti biasa, jika kalian memiliki rekomendasi film yang bagus untuk dibahas, silahkan bergibah rialah di kolom komentar. Gue Vanhuri Channel, sampai ketemu di next video. Bye.